tidak mau kalau sikapnya tidak baik. Ambil sikap doa yang baik dulu. Ya. Kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kami haturkan kepadamu. Karena Tuhan Yesus telah menjaga kami semua dalam beristirahat tadi malam. Tuhan Yesus juga membangunkan kami pada pagi hari yang cerah ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua rahmat yang boleh kami terima di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai kegiatan kami dengan belajar. Belajar bersama dengan Bapak dan Ibu guru kami. Dengan Bu Emi, dengan Bu Eka, dan dengan Pak Fian pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami untuk mempersiapkan kami meraih cita-cita dan harapan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa mengikuti Zoom, belum bisa bergabung dengan kami semua. Berkati mereka juga ya Tuhan, agar mereka dapat bertemu kami kembali besok pagi dalam mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk keluarga teman kami Nicole, untuk Mama Nicole yang saat ini berada di rumah sakit untuk melahirkan adik dari Nicole. Berikanlah kesehatan, keselamatan untuk Mama Nicole dan Dedek Nicole, supaya Mama dan Dedek Nicole dalam keadaan sehat walafiat dan dapat kembali ke rumah dan selalu memuji kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, selamat pagi anak-anak. Coba Bu Emi mencoba share lagu yang ini. Didengarkan ya, anak-anak bisa mendengar lagunya ini enggak? Enggak bisa keluar ya. Belum di play Bu Emi. Oh, belum di play. Iya. Seperti camar menari.
Niko tadi yang pinter tadi. Niko, setelah mendengarkan lagu Cemara tadi, perasaannya Niko bagaimana? Senang. Oh, Niko senang. Kenapa kok senang, Niko? Lagunya soalnya merdu. Lagunya merdu. Isinya apa sih lagu tadi? Isinya apa? Tadi gambarnya apa, Catherine? Catherine, halo Catherine. Catherine melamun aja itu. Catherine tidak mendengarkan Bu Guru ya, ngelamun ya. Nah, Catherine, tadi gambarnya bagaimana? Catherine nggak lihat. Siapa yang bisa bantu? Perasaannya anak-anak bagaimana setelah Iya Bu, tadi lagu? barusan lihat WA. Gimana? Di barusan lihat WA. Barusan lihat WA, ya nggak boleh pelajaran kok lihat WA. WA-nya nanti dulu setelah pelajaran. Bu Emi ini juga WA-nya banyak tapi tidak dibaca. Nanti setelah ngajar ya. Siapa yang bisa bantu anak-anak perasaannya bagaimana ketika menyanyikan lagu Cemara? Senang. Iya, senang. Tadi gambarnya ada gambar apa saja di sana tadi? Pohon cemara. Terus apa lagi? Daun cemara. Daun. Daun, terus? Daun dan dijodohin orang. Apalagi? Orang. Iya, orang ya. Anak-anak, banyak hewan. Iya, betul, betul Mario. Banyak hewan, banyak tanaman, iya kan? Nah, karena kita tema 2 ini, temanya adalah menyayangi tumbuhan dan menyayangi hewan, ya. Nah, kalau anak-anak di rumah punya tumbuhan, bagaimana cara menyayanginya? Tama, bagaimana Tama cara menyayanginya? Menyirami tanaman. Tama, ya Tama. Bagaimana caranya menyayangi tumbuhan? Menyiram tanaman. Anak-anak, apakah hanya disiram saja? Tidak. Beri pupuk. Arin, diapakan lagi? Ditaruh di tempat matahari. Tempat matahari, iya. Anak-anak, siapa yang suka makan buah dan sayuran ya? Saya. Gabe semua suka makan buah dan sayur. Nah, siapa yang menyediakan buah dan sayur itu? Mama. Sebelum Mama siapa? Sebelum Mama siapa? Tumbuhan. Kalau tumbuhan dibiarkan saja, kira-kira ada buahnya enggak? Ada sayurnya enggak? Enggak. Nah, yang menyediakan kebutuhan pangan siapa, Nana? Petani. Siapa? Petani. Pinter, petani. Iya. Kalau petaninya malas bagaimana? Petaninya nggak mau kerja, nggak mau merawat tumbuhan. Tidak tumbuh. Dan layu. Ya, layu. Kalau tumbuhannya nggak tumbuh, layu, anak-anak bisa makan sayur. Tidak bisa. Anak-anak bisa menikmati buah semangka yang segar itu. Tidak. Bisa. Ya. Kalau anak-anak suka makan ayam, suka makan ikan bandeng, ikan gurami, yang menyediakan siapa itu? Pelayan. Mama, bener. Setelah di meja makan Mama. Tapi kan Mama ke pasar dulu. Ya, Mama ke pasar dulu. Nelayan. Iya, nelayan. Nah, anak-anak ingat bahwa tema ini kita selalu belajar dari cerita dongeng. Apa dongeng itu, Selena? Bu Emi kok nggak tahu apa dongeng itu, Selena? Dongeng itu cerita khayalan. Pinter.
Ya, Seren. Apa dongeng itu, Seren? Cerita hayalan. Ya sudah, cerita khayalan sudah. Apalagi? Cerita yang tidak nyata, boleh. Gaby. Tidak benar-benar terjadi. Iya, cerita yang tidak benar-benar terjadi itu adalah dongeng. Anak-anak, kita sudah punya 3 dongeng loh ya. Anak-anak harus paham apa artinya dongeng itu. Kita sudah belajar dari pohon apel yang tulus. Kita belajar dari pengembara dan pohon. Kemarin kita belajar dari apa yang terakhir kemarin ya? Pohon melati yang baik hati. Kita harus tahu artinya dongeng itu apa. Ya, ayo diulangi. Arin, apa dongeng itu, Rin? Cerita tidak benar-benar terjadi. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Anak-anak yang lainnya di mute. Yang bicara hanya yang diaktifkan hanya yang bicara saja. Oke? Apa, Rin? Tadi Bu Guru belum dengar. Cerita tidak benar-benar terjadi. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Iya. Veo, apalagi dongeng itu, Veo? Apa dongeng itu, Veo? Cerita yang tidak benar-benar terjadi, boleh. Apalagi? Cerita tidak asli. Cerita tidak asli, ya. Apalagi? Chelsea? Apa dongeng, Chelsea? Cerita tidak benar-benar terjadi. Sudah. Cerita tidak benar-benar terjadi. Hadi, apa dongeng, Hadi? Ayo diaktifkan. Hadi, diaktifkan. Dongeng cerita fiktif. Cerita khayalan. Cerita fiktif. Ya, Hadi. Konsentrasi ya sayang ya. Nah anak-anak sekarang kita mau belajar dari dongeng lagi. Halo 3A 3B yang baik-baik, yang pinter-pinter. Nah ini dia. Ini dia ya. Tolong di mute supaya anak-anak bisa mendengarkan suara Bu Emi. Ya, hanya punya Bu Emi, speakernya Bu Emi aja yang di-unmute. Oke, yuk. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Tolong di-mute dulu ya sayang ya. Di-mute dulu nah. Di-mute. Nanti aku nggak bisa masuk. Memang nggak usah masuk, siapa yang suruh kamu masuk? Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Wes. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar.
Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, anak-anak, ini adalah cerita dongeng yang berjudul Petani yang Baik Hati. Apalagi di saat pandemi ini ya, kita harus saling membantu satu sama yang lain. Nah, anak-anak, sebelum Bu Emi lanjutkan, kalian tahu enggak bahwa bulan September ini mulai kemarin ya, itu adalah bulan kitab suci nasional. Ya, untuk tahun 2020 ini temanya adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Termasuk anak-anak saat ini. Kalau anak-anak mau menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa, maka anak-anak harus mampu untuk menghadapi situasi ini dengan baik, termasuk mampu dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, oke, Bu Emi ulangi lagi. Dengarkan dulu ya, Bu Emi ulangi lagi. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan ke alam bebas. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua.
Kamu lihat. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, itu anak-anak, cerita dongeng petani yang baik hati. Nah, seperti biasanya kita selalu belajar dari cerita dongeng yang telah kita baca. Nah, dongeng ini adalah dongeng yang keempat yang sudah kita baca bersama-sama. Teren, duduk yang baik. Nah, duduk yang baik, didengarkan Bu Guru yang lagi menjelaskan. Pinter, dari yang baik, pinter. Nah, anak-anak, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Apa pesannya ya? Apa pesannya? Halo Niko. Niko, pesannya apa Niko? Pesannya apa Niko dari cerita dongeng tadi? Harus saling menolong agar membantu dengan tulus. Oh iya, membantu dengan tulus. Itu bukan suaranya Niko ya? Suara siapa itu? Membantu dengan tulus tuh. Vere ya? Suara siapa? Vere? Iya. Iya. Bu Emi pengen dengar suaranya Niko. Halo Niko. Tuh. Halo Niko. Ya, kalau Niko udah ada. Teren. Pesan yang terdapat dalam dongeng petani yang baik hati. Jika ada yang terluka, harus dibantu. Iya, pinter. Jika ada yang terluka, harus dibantu, pinter. Di dalam cerita itu, yang terluka siapa? Burung. Hah? Burung apa? Burung pipit. Iya. Tadi Brennan, halo Brennan. Tadi Brennan jawab apa Brennan? Tadi Bu Emi dengar suara Brennan tadi. Apa pesannya Brennan? Izin ke kamar mandi dia Bu tadi. Iya. Tak kirain mau jawab. Pesannya kalau ada orang yang membutuhkan kita membantu boleh. Nah dalam cerita ini yang dibantu siapa anak-anak? Yang dibantu adalah burung pipit. Iya. Nah cerita dongeng ini tokohnya siapa sih? Siapa tokohnya? Pipit dan orang petani. Tokohnya burung pipit dan petani. Bagaimana karakternya? Bagaimana karakternya? Baik hati. Iya, baik burung pipit maupun petani, baik hati. Pinter. Nah, anak-anak, pesannya adalah kita harus selalu menolong kepada orang lain yang berkesusahan. Dalam cerita ini, petani menolong burung pipit yang kakinya patah. Ya, kakinya patah. Ya, itu. Nah, karakternya petani selain bisa menolong apa karakternya? Karakternya petani, Kenzo. Apa karakternya petani, Kenzo? Pinter bertua, baik hati dan murah hati. Pinter. Nah, kemudian
melanjutkan perbuatan baik yang telah dilakukan petani itu? Menolong burung Luce, pipit. apa Luce? Menolong burung pipit yang terluka. Iya. Menolong burung pipit yang terluka. Luka apa Luce? Lukanya apa? Kaki. Luka itu berdarah. Kakinya apa? Patah. Iya. Anak-anak, kita lanjutkan nanti ya. Sekarang kita mau apa ya? SBOTV. SBO. Tapi nonton sungguh. Halo anak-anak. Tapi nonton sungguh loh ya. Bu Emi juga nonton, Bu Eka juga nonton, semuanya nonton. Ya, karena ini pembelajaran. Ya, nanti kita kembali pada pukul 8:15. Bu Guru tunggu di link yang sama, oke? Jangan- Semua nonton. Jangan Ya. nonton SpongeBob. Oh, kok nonton Jangan. SpongeBob? Jangan. Mario, nonton SBOTV. Bukan SpongeBob. Iya. Jangan. Nggak boleh nonton SpongeBob. Ya, Mbak SBOTV. adanya siang. Hah? Oh iya. Ya, Adanya habis siang. habis nonton, terus kita masuk kembali ke link. Oke? Ya, yuk selamat menonton. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.